Ketua Umum PSSI ungkap ST ingin ada 7 pemain naturalisasi tambahan di timnas sebelum Piala Asia 2023. Timnas Indonesia terus bersiap melakoni semua laga dalam gelaran Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh bakal diberikan PSSI untuk menunjang hasil maksimal bagi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan salah satunya yakni memfasilitasi keinginan pelatih Timnas Shin Tae-yong untuk menambah pemain naturalisasi demi skuad yang lebih kompetitif. Jumlah yang diinginkan adalah 7 orang, 2 sudah siap masuk, sedangkan 5 orang lainnya masih kita lakukan proses penjajakan, kita dukung dan ini sesuai arahan Bapak Jokowi, kata Erick Thohir. Indonesia akan kedatangan banyak pemain naturalisasi dalam waktu dekat, total ada 5 pemain untuk Timnas Indonesia persiapan Piala Asia 2023. Namun Shin Tae-yong dan PSSI masih merahasiakan 5 nama pemain tersebut. Untuk nama pemain tersebut, masih kita rahasiakan, kita umumkan di akhir tahun, tegas Erick Thohir. Shin Tae-yong desak pemerintah Indonesia percepat naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choe-aon. Shin Tae-yong kembali angkat bicara terkait lambatnya proses naturalisasi Jay dan Nathan yang bakal dimasukkan ke dalam Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berharap pemerintah Indonesia bisa mempercepat proses naturalisasi 2 pemain keturunan tersebut. 2 pemain keturunan Indonesia tersebut memang sedang proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, namun memang hingga saat ini proses naturalisasi keduanya belum juga rampung. Shin Tae-yong sejatinya sudah sangat membutuhkan tenaga kedua pemain keturunan tersebut. Bahkan dia mengaku sudah memiliki gambaran formasi yang memang menggunakan pemain naturalisasi tersebut. Memang di plan saya sudah ada menggunakan pemain naturalisasi tambahan, jadi saya sudah mempersiapkannya semaksimal mungkin, ucap Shin Tae-yong saat ditemui media. Jadi saya minta tolong kepada pemerintah untuk mempercepat proses pemain naturalisasi tersebut, harap dia. Shin Tae-yong sejatinya sudah berbicara mengenai kebutuhan pemain keturunan untuk segera dinaturalisasi kepada pemerintah Indonesia yakni Menteri Pemuda dan Olahraga. Sambil memilih pemain yang akan dibawa ke Irak, saya bersama Menpora memang membicarakan soal naturalisasi. Bahkan saat jumpa PSSI saya juga sudah bicara dengannya, jadi semoga bapak-bapak ini mau bantu agar proses lebih cepat, pinta Shin Tae-yong. Proses naturalisasi Nathan Choe-aon dan Jay Itzes, 2 langkah lagi menuju WNI. PSSI terus mengejar proses naturalisasi Nathan Choe-aon dan Jay Itzes supaya bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia terus berupaya untuk memperkuat skuadnya dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi. 2 di antaranya adalah Nathan Choe-aon dan Jay Itzes, yang saat ini bermain di Swansea City, Inggris, dan Venezia FC, Italia. Keduanya sudah menyatakan minat dan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat Timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi mereka tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikut ini adalah tahapan proses naturalisasi Nathan Choe-aon dan Jay Itzes, yang terus dikebut oleh PSSI dan Kemenpora agar bisa segera membela Garuda. Sebelum menjadi WNI, calon pemain naturalisasi harus mendapatkan persetujuan dari Badan Intelijen Negara, BIN. BIN akan melakukan pengecekan latar belakang dan riwayat hidup calon pemain, termasuk aspek keamanan, hukum, sosial, budaya, dan lain-lain. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 3-4 bulan. Nathan Choe-aon dan Jay Itzes sudah melewati tahap ini pada bulan Agustus 2023. Setelah mendapat persetujuan dari BIN, berkas calon pemain naturalisasi akan diserahkan ke Sekretariat Negara. Di sini, berkas akan diteliti lagi oleh tim ahli hukum dan kependudukan. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 2-3 bulan. Nathan Choe-aon dan Jay Itzes sudah melewati tahap ini pada bulan Oktober 2023.
Setelah lolos dari Sekretariat Negara, berkas calon pemain naturalisasi akan dibawa ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dari anggota parlemen. DPR akan membahas dan memutuskan apakah calon pemain layak atau tidak untuk menjadi WNI. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1-2 bulan. Nathan Choyaon dan Jay Idze saat ini sedang berada di tahap ini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa berkas keduanya sudah masuk di DPR pada akhir Oktober 2023. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, berkas calon pemain naturalisasi akan diajukan ke Presiden untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Presiden akan menandatangani surat keputusan, SK, yang menyatakan bahwa calon pemain resmi menjadi WNI. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1 bulan, namun Nathan Choyaon dan Jay Idze belum sampai di tahap ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa ia berharap proses naturalisasi keduanya bisa selesai pada Maret 2024. Setelah mendapat SK dari Presiden, calon pemain naturalisasi akan disumpah sebagai WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham. Di sini, mereka akan mendapatkan kartu tanda penduduk, KTP, dan paspor Indonesia. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1 minggu. Nathan Choyaon dan Jay Idze belum sampai di tahap ini. Dengan menjadi WNI, Nathan Choyaon dan Jay Idze berharap bisa segera membela timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Keduanya memiliki posisi dan kualitas yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Keduanya diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi Irak, Filipina dan Vietnam di grup F putaran kedua. Di Piala Asia 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Vietnam, dan Irak di grup D. Marcelino dan Ivar Jenner kemungkinan absen di laga kontra Irak dan Filipina. Timnas Indonesia terancam tanpa kekuatan terbaik untuk melawan timnas Irak dan timnas Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Irak dalam partai pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Basra, 16 November 2023. 5 hari berselang, tim berjulukan skuad Garuda itu bakal bertandang ke Filipina dalam laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Rizal Memorial Stadium, Manila. Kondisi dua pemain timnas Indonesia itu masih diragukan untuk menghadapi Irak dan Filipina. Keduanya adalah Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Klub Marcelino Ferdinand asal Belgia, KSMK De Inze, mengabarkan kondisi gelandang berusia 19 tahun itu memburuk setelah kembali dari timnas Indonesia. Sementara itu, Ivar Jenner sudah tidak dipanggil timnas Indonesia saat kontra Brunei Darussalam. Pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera tatkala bermain untuk Jong Utrecht di Belanda. Cedera saya membaik, namun saya tidak yakin bisa bermain menghadapi Irak. Ini merupakan statement Ivar Jenner di story Instagramnya tadi malam.